Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah struktur bangunan tahan gempa. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Nurul Hadi Sofyan dengan NIM 4003052 dari kelas sipil bangunan gedung. Dan saya Feby Harimisa dengan NIM 400300506500129 dari kelas sipil bangunan gedung. Tolong disimak ya. Nah, untuk tugas pertama dari mata kuliah struktur bangunan tahan gempa kali ini, kami diminta untuk mencari kejadian gempa bumi atau tsunami baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang mana kami memilih untuk mempelajari kejadian gempa bumi yang terjadi di Oaxaca, Meksiko pada tanggal 23 Juni 2020. Kemudian kami juga diminta untuk menjelaskan bagaimana penanganan terhadap bangunan yang ada, kemudian bagaimana mitigasi bencana alam tersebut, dan juga menjelaskan konsep bangunan di wilayah tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga perawatan bangunan. Next. Nah, pada tanggal 23 Juni 2020 terjadi gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang pantai selatan Meksiko. Setidaknya 5 orang tewas dalam bencana tersebut. Gelombang tsunami setinggi 0,68 meter terjadi di Acapulco dan 0,71 meter terjadi di Salina Cruz sesaat setelah gempa. Presiden Meksiko, Andres Manuel López Obrador, mengatakan 1 orang tewas dan puluhan luka-luka setelah sebuah bangunan runtuh di Huatulco, Oaxaca. Beliau mengatakan gempa bumi memicu kerusakan minim, termasuk rumah kaca pecah dan bangunan roboh. Next. Oke, selanjutnya adalah untuk penanganan terhadap bangunan yang ada nih. Saat kejadian, Kementerian Dalam Negeri Meksiko menjelaskan belum ada laporan kerusakan berat di Mexico City. Namun, gempa telah menyebabkan aliran listrik dan jaringan telepon terputus serta sebuah jembatan penyeberangan ambruk. Wali Kota Marcelo Ebrard mengatakan kerusakan yang terjadi tidak seperti kejadian gempa pada 1985. Saat itu, gempa menelan korban meninggal sampai 10.000 orang dan banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Sejak kejadian gempa dahsyat pada tahun 1985 itu, pejabat Meksiko memperketat pembangunan gedung, seperti struktur bangunan tahan gempa dan upaya lain yaitu penghapusan tindak korupsi dalam pembangunan gedung. Pasalnya, salah satu penyebab banyaknya jumlah korban tewas akibat gempa saat itu ialah rapuhnya konstruksi gedung-gedung. Next. Ya, oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke mitigasi bencana. Meksiko pernah dilanda gempa besar pada tahun 1985 yang menewaskan puluhan ribu orang. Hal ini menjadi pelajaran berharga untuk negara di kawasan Amerika Tengah ini untuk terus berbenah diri. Mirip dengan Chile, Meksiko menggunakan alarm pendeteksi pergerakan seismik untuk memberi waktu 50-86 detik bagi warga untuk menyelamatkan diri. Nah, alat pendeteksi ini merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana yang pertama. Selain punya alarm, pemerintah juga memberikan pesan singkat massal melalui ponsel. Tak hanya berhenti di situ, mereka juga telah membuat aturan standar konstruksi bangunan dan infrastruktur yang dimana serta sistem penanganan pasca gempa yang berusaha untuk mengakomodasi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan dengan prioritas yang sudah diatur. Tentunya bagi kaum marginal yang harus didahulukan. Nah, kemudian kita masuk ke konsep bangunan. Oke, konsep bangunan sendiri. Yang pertama ada metode. Balok beton dan semen tuang adalah susunan dasar bangunan di Meksiko. Tidak ada rangka kayu dan semuanya beton. Alasan yang paling jelas adalah karena iklim rayap dan juga kayu yang terbatas. Oke, kemudian yang kedua ada pondasi. Sebelum itu dalam pelaksanaannya adalah salah satu bangunan pencakar langit yang menjadi landmark yang ikonik di Mexico City, yaitu Torre Reforma.
gedung ini diklaim tahan gempa dan juga hemat energi. Toray Reforma selesai dengan 3 sisi beton. Teknik konstruksi yang digunakan diklaim mampu menahan berbagai macam aktivitas gempa dalam kurun waktu sampai 2.500 tahun. Dalam rancangannya, Toray Reforma berbentuk segitiga sehingga memiliki kecenderungan yang melekat kuat ketika mengalami beban lateral dan angin. Dalam rancang Toray Reforma, dilakukan analisis yang sangat komprehensif untuk menetapkan kinerja struktur di bawah kondisi ekstrim dengan praktek desain yang konsisten dan terbaik internasional untuk gedung-gedung tinggi. Kemudian ada pondasi. Karena banyaknya bagian Meksiko dan khususnya semenanjung Yucatan memiliki batuan dasar yang dekat dengan permukaan. Penggalian dilakukan untuk mencapai inti. Setelah batuan dasar tercapai, fondasi batu dibangun. Dari situ dibangun tembok dengan kombinasi tiang tulangan yang diperkuat dan diisi dengan balok beton. Lantai dan atap kedua dibuat dengan balok beton vigas dan diisi dengan balok beton khusus atau balok styrofoam. Yang ketiga ada kabel dan pipa ledeng. Setelah struktur dasar selesai dibangun, tukang ledeng dan tukang listrik memotong saluran di dinding untuk mengalirkan kabel dan tabung. Dan kemudian setelah mereka memasang barang-barang mereka, akan kembali dan menambal dinding dengan campuran semen dan pasir. Ini mungkin terdengar mundur karena Anda dapat memasang plumbing dan kabel selama fase konstruksi, tapi akan lebih mudah melakukannya setelah struktur dasar itu telah selesai. Yang keempat, jendela dan pintu. Semua jendela diukur setelah membangun ruang untuk mereka terdapat ruang lebih. Kebanyakan jendela dibuat khusus dengan cara ini. Jendela rumah di Meksiko biasanya berlapis kaca tunggal dan hanya konstruksi kelas atas yang menggunakan kaca badai atau kaca berinsulasi. Kaca ganda. Sebagian besar pintu dibuat dari kayu dan dibuat khusus oleh tukang kayu. Ada beberapa pintu pabrik yang tersedia di home atau rumah. Dapat misalnya Home Depot misalnya, tetapi tidak banyak orang yang menggunakannya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.